Syafaat al-udhma, syafaat besar yang merupakan kekhususan Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tidak diberikan para nabi dan rasul yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu artinya adalah talabul khair lil ghair, mencari kebaikan kepada orang lain. Karena pada hari kiamat manusia tidak bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka harus mencari perantara demi kebaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu perantara yang menyelamatkan manusia pada hari kiamat adalah para nabi dan juga para rasul. Selain tentunya para malaikat, para ulama, para syuhada, orang-orang saleh satu dengan yang lainnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kondisi pada hari kiamat tidak bisa kita bayangkan betapa mengerikan. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal hadis yuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buh, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam kondisi tanpa beralas kaki, telanjang bulat tanpa sehelai pakaian, dan akan dibangkitkan sama sekali tidak dikhitan dan tidak membawa harta di badan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau semua orang tidak berpakaian baik laki-laki dan perempuan, bagaimana dengan aurat kami? Aisyah radhiyallahu anha bertanya soal aurat perempuan, menunjukkan sifat malu yang dimiliki Ummul Mukminin. Bagaimana dengan aurat kami para wanita yang akan dipandang oleh kaum laki-laki pada hari kiamat? Karena semua tidak memiliki pakaian. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, perkaranya jauh lebih dahsyat dibandingkan melihat aurat. Ya, karena pada hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullim ri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana manusia akan lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan pasangan. Masing-masing manusia sibuk dengan sendiri-sendirinya. Begitulah kondisi hari kiamat. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari di atas kepala satu, sehingga keringat bercucuran. Ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusar, ada yang tenggelam sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat. Sesuai dengan amalan. Manusia tidak bisa duduk, apalagi berbaring. Manusia hanya bisa berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari kiamat manusia hanya berdiri menghadap Rabb mereka dan juga menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah manusia diarahkan untuk datang kepada Abul Bashar al-Ula, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian meminta syafaat kepada Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Adam, bukankah engkau bapak manusia? Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Adam, mintakan syafaat untuk kami. Cobalah datang kepada Rabb, tolongkan. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami yang seperti ini? Tapi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, aku tidak bisa. Karena aku pernah melakukan dosa yang membuat Allah murka, yang Allah tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya kepada nafsi-nafsi idhabu ila Ibrahim. Urus diri kalian, urus diri kalian. Sebaiknya kalian bertolak kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian manusia pun mulai bertolak kepada Nuh. Sebelum Ibrahim mereka bertolak kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun sama jawaban, tidak mendapatkan apapun dari Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, kecuali Nuh hanya mengatakan, intalik ila Ibrahim, coba kalian pergi menuju Nabi Ibrahim. Maka mereka pun bertolak kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, meminta syafaat dan mengatakan, ya Ibrahim, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu. Wahai Ibrahim, mintalah kepada Rabb agar kami mendapatkan syafaat. Tidakkah kau ibu melihat kondisi kami? Tapi Ibrahim juga mengatakan, aku tidak bisa. Sebaiknya kalian bertolak kepada Nabi Musa. Maka manusia pun kemudian pergi menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun kurang lebih dengan jawaban para nabi sebelum, dan mengatakan, nafsi-nafsi, aku tidak bisa. Urus diri kalian. Sebaiknya coba kalian bertolak kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka manusia pun bertolak menemui Isa ibnu Maryam. Akhirnya kemudian Isa pun tidak menyebutkan alasannya, tidak menyebutkan uzur, tapi Isa mengatakan, sebaiknya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Maka manusia diarahkan menuju Nabi kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yang begitu banyak, sejak Adam sampai manusia yang terakhir mati dengan trompet sangkakala Israfil.
berkumpul di padang mahsyar. Kemudian Rasul mengatakan, analah, kan ku coba. Akhirnya kemudian Nabi SAW diilhamkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud yang lama sekali sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepala, satu qul ishfa tushaffa. Ya Muhammad, minta kau akan diberi, bicara kau akan didengar, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka Nabi SAW tiba-tiba teringat umat dan mengatakan, ummati, ya Allah, umatku. Di antara mereka ada yang masuk neraka, bisa gak kau selamatkan mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, kalau begitu intalik, pergilah. Faman wajada min ummatika habbata sya'irin aw burrin min iman fa akhrijhu minan nar. Cari umat, maka siapapun yang kau dapati dari umatmu memiliki sebiji gandum dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau membatasi berapa jumlah mereka ya Rabb? Maka Allah mengatakan, tidak. Sebanyak mungkin kau selamatkan umatmu yang memiliki sebiji gandum dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi SAW kemudian menyelamatkan umatmu memiliki sebiji gandum dari keimanan. Tapi Nabi SAW tidak puas. Nabi SAW kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali, kemudian sujud dengan sujud yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepala wahai Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Minta kau diberi, katakan kau didengar, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka Rasul kembali mengatakan, ummati, ya Rabb, umatku. Di antara mereka ada yang masih masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu intalik, pergilah, jumpai umatmu. Man kana fi qalbihi mithqala habbati min khardalin minal iman fa akhrijhu minan nar. Kalau begitu pergilah wahai Muhammad, temui umatmu. Maka siapapun di antara umatmu yang memiliki iman sebiji atom, keluarkan mereka dari neraka. Kemudian Rasul mengatakan, berapa jumlah mereka ya Rabb? Maka Allah mengatakan, sebanyak-banyaknya. Maka Nabi SAW menemui umatnya dan menyelamatkan orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, yang memiliki sebiji atom dari keimanan. Maka Rasul mengeluarkan mereka. Cukup sampai di sini? Tidak. Nabi SAW masih sayang dengan umat. Nabi SAW kemudian sujud kembali dengan sujud yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kembali, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta kau diberi, katakan kau didengar, mintalah syafaat, kau beri syafaat. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati ya Rabb, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW khawatir dengan umat. Nabi SAW tidak mau kalau seandainya ada umat yang masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, intalik, pergilah, temui umatmu. Faman wajada minhum adana. Maka barang siapa yang kau dapati dari mereka ada keimanan yang lebih rendah min habbati khardalin, dari biji atom, fa akhrijhu minan nar. Kau keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi SAW kemudian pergi dan menyelamatkan orang yang lebih kecil lagi dari biji atom di hati-hati umat yang memiliki keimanan. Maka Nabi SAW mengeluarkan mereka dari api neraka. Cukup sampai di sini? Tidak. Nabi SAW tetap sujud sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, angkat kepala, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, ummati, ya Rabb, umatku gimana? Aku minta kepadamu ya Rabb, keluarkan di antara umatku yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, itu bukan hak. Kalau itu sudah hak, aku akan mengeluarkan dari umatmu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Abu Hurairah ketika bertanya soal syafaat kepada Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, as'adunna yaumal qiyamah bi syafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia pada hari kiamat dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada di antara manusia yang diselamatkan oleh syafaat Rasul, umat yang sudah terlalu lama di neraka sehingga kondisi mereka seperti mentimun kecil yang kering, dikeluarkan dari api neraka. Ada yang kondisi mereka sudah menjadi arang, hitam dari kaki sampai kepala, sudah tidak berbentuk lagi. Mereka keluar dari neraka. Ada juga yang kondisinya seperti
sudah menjadi abu. Kemudian dilempar ke sungai kehidupan. Akhirnya mereka pun tumbuh dan mereka pun ditakdirkan masuk surga. Begitulah dahsyatnya syafaat Nabi SAW. Apakah dengan kisah yang sudah saya kisahkan, kemudian kita tidak cinta dengan Nabi SAW? Lihat kecintaan Rasul luar biasa kepada umat. Tidak hendak satu pun dari umatnya melainkan masuk surga. Rasul tidak rela dan tidak rela kalau seandainya umatnya masuk neraka, sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari umatnya yang memiliki keimanan lebih kecil lagi daripada biji atom, supaya mereka jangan dimasukkan ke neraka dan diselamatkan masuk ke dalam surga. Nabi mana lagi yang lebih cinta dengan umat daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu apa timbal balik kita kepada Rasulullah? Sudahkah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melenceng dari hidayah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara kita mengaku-ngaku umat Islam, umat Nabi. Tahu sejarahnya kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi pada hari kiamat tidak bisa dibayangkan. Sehebat apapun saya atau siapapun yang menggambarkan kondisi dahsyatnya pada hari kiamat, maka kondisi hari kiamat menyelisih bayangan kita. Karena bayangan kita terbatas. Sementara kengerian pada hari kiamat itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking dahsyatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kemudian disuruh untuk melintas di tian Siratal Mustaqim, Nabi SAW sudah berdiri di ujung titian, kemudian mengatakan, Ya Rabb, salim. Setiap ada umatnya lewat, maka Rasul akan mengatakan, Ya Allah, selamatkan orang. Begitulah rasa sayangnya Nabi SAW kepada umat. Bahkan selama di dunia, Nabi SAW ketika 3 hari sebelum wafatnya, dia mengumpulkan istri-istri dan minta izin agar tinggal di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan semua istrinya mengizinkannya. Dipapahlah Rasul oleh Ali radhiyallahu dan juga Abbas. Kemudian Nabi SAW pun pindah rumah dari rumah Maimunah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan, tentu para sahabat melihat kondisi Nabi SAW yang lunglai, lemas karena sakit yang parah, terutama bekas racun yang pernah dimakan di Khaybar yang dihidangkan wanita namanya Zainab bintul Haris, seorang Yahudi. Maka kemudian tersebarlah perkara ini di hadapan para sahabat yang lain. Datanglah sahabat dari mana-mana karena khawatir dengan Nabi SAW. Akhirnya ketika rumah Nabi SAW, kamar Aisyah maksudnya, Rasul sudah berada di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat memenuhi Masjid Nabawi penuh dengan para sahabat. Jalan-jalan gang-gang kota Madinah penuh dengan para sahabat karena khawatir kondisi Nabi SAW. Dan sebagian para sahabat ada yang menangis sehingga suara tangisan mereka menggemur dan sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, suara apa itu hai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ka'annahum takhafuna alaik, ka'annahum yakhafuna alaika ya Rasulullah. Seolah-olah mereka khawatir dengan kondisimu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, mana Ali, mana Fadl, angkat aku. Maka Ali radhiyallahu anhu dan Fadl pun mengangkat Rasul menemui para sahabat, kemudian berkhutbah. Dan itu khutbah terakhir. Setelah itu Rasul tidak pernah berkhutbah. Yang ingin saya katakanlah isi khutbah Nabi. Kata Nabi SAW, inna mau'idukum ma'i laysa fid dunya walakin mau'idukum ma'i fi haudi. Wahai sahabatku, wahai manusia, perjumpaan kalian denganku bukan sebatas di dunia, tapi perjumpaan kalian dengan diriku kelak di telaga. Subhanallah. Nabi SAW seolah-olah ingin mengatakan, tenang, bukan berarti sepeninggal diriku kalian akan berpisah selamanya denganku dan tidak akan berjumpa. Tidak, kalian akan tetap berjumpa dengan. Kapan itu? Kata Nabi SAW, di telaga. Dan itu bukti cinta Nabi tidak mau melepaskan dengan umatnya. Alhamdulillah, kita punya Nabi yang sangat mencintai umat. Nabi yang memiliki rasa rahmat, kasih sayang yang luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian. Amat sangat berat apa yang dirasakan umatnya kepadanya. Dan sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Dan teramat sayang dan kasihan kepada umatnya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.